Indonesia dikenal sebagai surganya kuliner dunia karena negara ini terdiri atas berbagai suku yang memiliki masakan khasnya masing-masing. Di balik keberagamannya masih terlihat kesamaan yakni pada ciri khas, sedangkan perbedaan yakni pada cara memasaknya, bumbu yang digunakan, dan cara menyajikan yang pastinya tidak lepas dari kaidah daerah asal makanan tersebut. Assalamualaikum Bu, selamat pagi. Selamat pagi juga. Saya Leni dari TVRI. Saya mampir nih tadi lihat-lihat di medsos, ternyata di sini ada usaha rendang Yoiko ya Bu ya. Iya. Makanan tradisional ibarat harta yang berharga bagi Indonesia. Kekayaan etnik dan budaya mampu mengantarkan nama Indonesia ke ranah internasional. Sayangnya, informasi tentang kuliner Indonesia masih kalah bersaing jika dibandingkan dengan kuliner barat yang telah lama sudah mendunia. Sejak era 1970-an, bisnis kuliner Nusantara mulai berkembang meskipun masih tergolong lamban. Lalu di tahun 2000-an, banyak pengusaha kuliner yang menyadari akan potensi kuliner Nusantara. Jumlah pengusaha makanan Nusantara pun berkembang pesat. Di antaranya mereka mencoba untuk membuka usaha rumah makan Padang. Kini rumah makan Padang dapat kita temukan di seluruh kota di Indonesia, sebagian negara di dunia. Menurut Anonim, rendang adalah makanan tradisional Sumatera Barat yang dibuat dengan memasak daging dalam campuran santan, cabai giling, dan bumbu yang dalam proses pemasakannya dilakukan dengan sampai sebagian besar air menguap hingga campuran santan, cabai dan bumbu tersisa sebagai pasta hitam yang gurih dan berminyak. Rendang yang kini sudah termasuk dalam warisan dunia UNESCO merupakan salah satu makanan terlezat di dunia. Di masa pandemi seperti saat ini, banyak sektor usaha yang harus berjuang untuk tetap bertahan. Salah satu UMKM yang telah berinovasi agar tetap bertahan di tengah pandemi adalah UMKM Rendang Yoiko milik Ibu Yusnidar yang selama ini memang mengandalkan kuliner rendang sebagai jualan utama. Rendang ini dijual secara online di marketplace dan dikirim ke beberapa kota di Indonesia. Penjualan rendang secara online ini mampu menopang usaha UMKM agar tetap dapat bertahan di masa pandemi. Rendang Yoiko Ibu Yusnidar sudah mulai dipasarkan selama 1 tahun 5 bulan melalui medsos. Rendang ini memiliki 4 varian, yakni rendang daging, rendang lokan, rendang paru, dan rendang jengkol. Nah, kami fokus di sini, kebetulan anakku yang di belakang ini semuanya bisa, kita go. Dan satu pemicu aku saat itu, salah satu pengusaha rendang Padang juga, waktu itu kami baru mulai dan dia kayaknya udah punya nama. Kalau boleh saya sebutin namanya Rendang K7. Dari situ kami terpicu, wah begini-gini nih. Nah, pelan-pelan aku ikutin lah cara gimana bisnis di dunia digital itu. Gimana caranya bikin semuanya. Aku ada seminar ini, aku ikutin. Ada seminar itu untuk ajang bisnis. Gimana cara supaya dilirik produk kita, bagaimana caranya kemasan. Selain sosok Yusnidar, ada sosok pengusaha khas Sumatera Barat, Christine Hakim, yang juga mempunyai sentra oleh-oleh khas Padang yang memproduksi rendang selama kurang lebih 10 tahun. Selain usaha rendang, Christine Hakim juga memiliki usaha yang dijalankan sebelum memproduksi rendang, yakni keripik singkong balado. Jadi orang pesan melalui online, ya rendang juga banyak ada, itulah tolong kami ada jual online ini. Nah, produk saya, dapur saya itu keripik balado, itu yang utamanya keripik balado. Tapi rendang ada juga sekarang, ya saya memproduksi rendang. Jadi itu banyak membantulah rendang, membantu usaha saya ini. Jadi setidaknya kopi orang perlu makan rendang, bisa dibeli online, bisa diorder ya, bisa dikirim. Keberadaan UMKM sangat berdampak terhadap penjualan serta kelangsungan usaha mereka karena rendahnya daya beli masyarakat pada masa pandemi saat ini.
Komite Ekonomi Kreatif Kota Padang berupaya membangkitkan geliat UMKM di tengah pandemi. Riset-riset, hasil-hasil riset dari universitas itu bisa dimanfaatkan oleh usaha mikro kecil untuk bisa meningkatkan kinerja inovasinya. Hal itu sebelumnya itu kurang maksimal dilakukan. Justru di masa pandemi ini mulai secara gencar dilakukan, dan itu salah satu hal yang bisa kita lakukan justru di masa pandemi ini untuk meningkatkan kinerja usaha mikro kreatif di Kota Padang. Kita berikan penyuluhan ya kepada dan juga pendampingan ya pada seluruh para pelaku usaha UMKM agar mereka bisa bekerja dan eksis ya meskipun dalam kondisi yang sangat tidak menguntungkan di masa pandemi. Terus mereka juga diberikan bantuan ya melalui dari insentif yang diberikan dari pusat tersebut, dan itu sudah kami gelontorkan ke hampir semua pelaku usaha kecil menengah tersebut. Inovasi dan kreativitas di saat pandemi merupakan hal utama bagi UMKM agar mereka tetap eksis menjalankan usaha, sehingga produk-produk lokal menjadi tuan rumah dan mendapat tempat di hati masyarakat Kota Padang, Sumatera Barat, ataupun daerah lainnya.